Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita membahas materi tentang dinamika partikel. Nah, untuk materi yang akan kita bahas untuk awalan itu adalah mengenai hukum Newton. Nah, kalian masih ingat ada berapa hukum Newton itu? Ya, jadi hukum Newton itu terbagi menjadi 3. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, untuk yang pertama, hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu disebut juga sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, secara pengertian, hukum Newton 1 itu adalah suatu benda dalam keadaan diam, maka akan tetap diam karena tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Atau, benda yang bergerak itu akan tetap terus bergerak jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, untuk hukum pertama Newton, itu memiliki rumus sigma F sama dengan 0. Sigma itu artinya jumlah ya, jadi F itu adalah gaya, maka jumlah gayanya itu sama dengan 0. Itu merupakan bunyi dari hukum Newton pertama. Jadi, pada hukum Newton pertama ini, kondisinya itu bendanya akan diam. Nah, apa yang dimaksud atau keadaan seperti apa sih diam itu? Yang pertama, kondisi diam itu terjadi ketika tidak ada gaya. Kemudian kondisi yang kedua itu benda dalam keadaan setimbang. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Tidak ada gaya. Nah, kita bahas nih, gaya itu apa? Mungkin kita terusin ya. Gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Kemudian yang dimaksud poin dalam keadaan setimbang ini seperti apa? Jadi misalkan kita punya benda ya, kemudian dia ternyata ditarik sebesar 5 Newton, kemudian dia ditarik ke arah yang berlawanan 5 Newton juga. Karena besarnya gaya sama, maka kondisi benda ini disebut dalam keadaan setimbang. Sampai situ paham? Selanjutnya, kita masuk ke hukum 2 Newton. Untuk secara teori atau pengertiannya, hukum 2 Newton itu adalah percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Mungkin kalau misalkan kita dengarkan kata-kata teorinya agak sedikit rumit ya. Mungkin kita bisa gambarkan aja rumusnya. Jadi pada hukum 2 Newton itu berlaku sigma F sama dengan M dikali A. Ingat sigma F itu apa? Jumlah gaya ya. Oke, jadi ini adalah jumlah gaya. M-nya adalah massa. Jangan lupa satuannya adalah kilo, kemudian gaya itu satuannya Newton, dan A-nya itu adalah percepatan benda. Percepatan satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, kalau kalian lihat rumusnya, tadi kan ada kata-kata jumlah gaya yang bekerja akan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya gimana? Jadi dari rumus yang sudah kita tulis itu, kalau misalkan kita mencari A, maka sigma F dibagi M, ya nggak? Jadi kita hanya mempermainkan rumus yang sudah ada. Dari sini kita tahu bahwa A atau percepatan akan sebanding dengan F karena posisinya sama-sama di atas. Sedangkan A itu akan berbanding terbalik dengan M karena dia gini ya, 1/M. Jadi ini artinya sebanding. Sedangkan yang ini adalah terbalik. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya ketika kita ingin mendapatkan A yang besar,
maka F-nya juga harus besar. Tapi ketika kita ingin A yang besar, maka masanya itu harus kecil. Nah, ini maksudnya seperti itu. Cukup mudah dipahami ya. Oke, kemudian jangan lupa terkait ini. Tadi kan kita udah dapat rumus percepatan seperti ini, tapi ada rumus lain nih. Catatan. Ada rumus lain. Rumusnya apa? Jadi kalau kita mencari percepatan, itu bisa didapatkan dari perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, untuk perubahan kecepatan sendiri nanti masih ada hubungannya dengan GLBB. Masih ingat? Oke, kita tuliskan rumus GLBB. VT sama dengan V0 plus AT, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, atau S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Di mana V0 itu adalah kecepatan mula-mula, satuannya meter per second, kemudian VT itu adalah kecepatan akhir, satuannya meter per second, kemudian S di sini itu adalah jarak, satuannya meter, T-nya adalah waktu dalam second, dan A-nya itu adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Nah, untuk fisika biasanya rumus-rumusnya itu akan saling berhubungan, jadi kalian jangan melupakan, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tentang hukum 3 Newton. Secara teori, hukum 3 Newton itu berbunyi tiap aksi maka akan menimbulkan reaksi. Jadi, kalau misalkan suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda akan mendapatkan gaya, akan memberikan gaya kembali. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan kalian memberikan, ini tembok ya, kalian memberikan gaya terhadap tembok, maka tembok itu akan memberikan gaya yang sebaliknya. Jadi kalau kita tuliskan rumusnya itu adalah F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi setiap kita memberikan gaya akan dikembalikan atau akan didapatkan gaya yang berlawanan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya. Yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah tentang gaya tarik dan gaya dorong. Oke, di sini kita contohkan, misalkan gambar A, ada sebuah balok, kemudian diberikan gaya F1 dan F2. Menurut kalian yang gaya tarik yang mana? Yang tarik yang ini ya. Kemudian yang F2 itu dorong ya. Oke, dorong. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan, untuk F2 dan F3 itu berada pada sumbu X gayanya. Maksudnya gimana? Ingat, kita kan punya koordinat kartesius. Ini adalah sumbu X kalau mendatar dan ini adalah sumbu Y. Nah, kalau kalian lihat F2 itu kan arahnya ke sini. Ini F1 ke sini, F2-nya juga ke sini. Jadi dia berada pada sumbu X gayanya. Kemudian kita beri contoh lagi. Misalkan seperti ini. Sebentar. Misalkan di sini ada sebuah balok. Kemudian dia mendapatkan gaya tapi arahnya seperti ini. Nah, jadi dia akan membentuk sebuah sudut di sini, misalkan sudut theta gitu ya. Oke, kalau kalian menemukan gaya yang arahnya seperti ini atau dia membentuk sudut, maka langkahnya harus kalian proyeksikan terlebih dahulu. Kalian harus proyeksikan ke sumbu X dan juga sumbu Y. Kemudian nanti yang di sumbu X berarti Fx, yang di sumbu Y berarti Fy. Nah, Fx sama Fy itu punya rumus masing-masingnya. Kalau kalian perhatikan, dari F
ke sumbu X itu kan diapit oleh sudut atau dekat dengan sudut. Berarti nanti kita gunakan rumus F cos theta. Jadi kita pakai cos kalau dekat dengan sudut. Tapi F ke FY itu kan tidak ada sudutnya atau tidak dekat dengan theta. Berarti nanti kita menggunakan F sin theta, jauh dari theta. Jadi kalau dekat kita pakai cos, kalau jauh kita pakai sin. Selanjutnya, misalkan ada gambar seperti ini. Kemudian ada beberapa gaya, anggaplah ini F1, kemudian ini F2, lalu ini adalah F3. Oke, kalau misalkan gayanya itu kan kalau kalian lihat sama-sama berarah ke kanan ya gayanya ya. Berarti nanti kalian bisa jumlahkan. Jumlah gaya sama dengan dijumlahin semua. F1 ditambah F2 ditambah F3 karena dia searah. Paham ya? Tapi kalau misalkan dia berlawanan arah, misalkan seperti ini. Ini adalah F1, ini adalah F3, ini adalah F2. Nah, maka kita menggunakan prinsip seperti ini. Jadi, untuk yang ke kanan dia positif, ke atas juga positif, ke kiri dia negatif, ke bawah dia negatif. Nah, maka sigma F sama dengan F1 kan ke kanan, berarti positif ya. Kemudian F2 dia ke kiri, berarti negatif, F3-nya positif. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalian cek arahnya kemana. Kemudian kondisi berikutnya itu kalau membentuk sudut. Ada theta. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Misalkan di sini ada balok, kemudian ini ada gaya, maka tugas kita adalah memproyeksikan ke sumbu X sama sumbu Y. Ini adalah Fx, tetanya kan di sini, berarti F cos theta ya. Kemudian yang ini adalah Fy, karena jauh dari sudut berarti F sin theta. Kemudian nanti setelah, berarti kan kalian dapat F sin sama Fy. Untuk mencari F-nya atau resultannya, maka menggunakan rumus Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Kurang lebih seperti ini.